Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1466. Setelah meninggalkan istana, Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Rasa sesak di ruangan itu akhirnya hilang. Di Pulau Luoshen, setelah ledakan dan pertempuran kacau tadi, ketertiban berangsur-angsur pulih. Namun secara keseluruhan, suasananya masih sangat tegang dan menyedihkan. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matahari sudah terbenam di barat, tapi masih sedikit menyilaukan. Entah kapan tempat bertemunya laut dan langit telah kehilangan warna biru yang jauh dan nyaman. Sekelompok awan gelap berangsur-angsur naik, dengan momentum menutupi langit dan bumi. Aura aneh itu membuat dada seseorang terasa sedikit bengkak. Ini seperti gunung yang membebani roh yang tak terlihat. Ji Rensuan, apakah kamu benar-benar kuat? Akankah dewa ingin membesar-besarkan kedatanganmu? Chen Feng tanpa sadar mengerutkan kening, membuat matanya yang sudah sipit setajam pisau. Dia sangat yakin bahwa Ji Rensuanlah yang ada di sini. Kisah imam besar dan dewa variasi sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan Ji Rensuan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, dari zaman dahulu hingga sekarang, dalam sejarah kekuatan tempur manusia, mencapai puncak transendensi telah mencapai batasnya. Jika Anda melangkah lebih jauh, pengembangan keabadian Anda tidak akan sejalan dengan kenyataan dunia ini. Kultivasi dan hal-hal lain pada dasarnya tidak masuk akal. Tetapi setelah mencapai puncak seni bela diri manusia, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Ji Rensuan bisa mencapai level yang lebih tinggi dari kekuatannya. Juga, rahasia usia Ji Rensuan yang 152 tahun, rahasia perubahan penampilannya, dan malam ketika ayahnya terbunuh. Begitu banyak hal membingungkan yang memperdalam misteri Ji Rensuan. Mungkin saat awan hitam itu menyelimuti Pulau Luoshen, semuanya akan terungkap sepenuhnya. Tidak hanya ada satu dermaga di Pulau Luoshen, tapi 3. Namun, ketiga dermaga tersebut saat ini hancur total. Hanya puing-puing bekas ledakan yang melayang dan tenggelam di laut seiring dengan gelombang air laut. Beberapa orang dari klan kekaisaran mencari di sekitar pantai, tetapi tidak dapat menemukan bahkan kapal yang bisa melaut. Keempat kapal kekaisaran, yang awalnya tinggi dan mewah, semuanya terkubur di laut. Semua barang dan orang di kapal telah hilang. Tisef memandangi laut yang kacau dan mengutuk. Bukannya aku merasa kasihan dengan hal ini hanyalah setetes air dalam ember untuk klan Kaisar Aogu. Tapi dia tidak bisa menelan nafas ini, dan puluhan awak kapal tewas. Jika bukan karena aliansi tertinggi, semua kekuatan tempur yang luar biasa pergi ke platform emas tertinggi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sebagai perbandingan, kerugian Sandis bahkan lebih besar. Power Angel, salah satu kekuatan tempur yang luar biasa, terluka saat berpura-pura bertarung dengan Chen Feng, jadi dia tetap berada di kapal dan hancur berkeping-keping bersama kapalnya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka pada akhirnya rentan dibandingkan dengan senjata-senjata ini. Selain korban jiwa, yang paling membuat kedua pemimpin klan tersebut marah adalah mereka kini tidak memiliki peralatan komunikasi dan sama sekali terputus dari dunia luar. Setelah mencari di sekitar pulau tadi, Ji Rensuan jelas sudah bersiap dengan baik, semua peralatan komunikasi yang dapat digunakan di pulau itu telah hancur. Apa yang terjadi dengan perang antara Angkatan Laut Negara M dan Angkatan Laut Persatuan Domain O? Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ho! Pada saat ini, angin jahat bertiup, membuatnya menjadi dingin. Itu seperti pertanda sebelum topan datang, dengan gusar, seluruh pulau terhempas. Cuaca telah berubah. Sandis mengangkat kepalanya, memandangi awan hitam yang menyapu, dan bergumam. Masa hitam, terbungkus oleh guntur dan kilat, menutupi seluruh Pulau Luoshen dengan kecepatan yang sangat cepat. Kegelapan melonjak, seperti iblis yang mencoba menelan pulau itu. Gelap, dalam sekejap, gelap. Boom! Pada saat ini, sambaran petir meledak. Dengan kilatan cahaya yang tiba-tiba, Pulau Luoshen hangus putih dalam kegelapan selama beberapa detik. Chen Feng, Bai Qi dan lainnya saat ini berada di panggung emas tertinggi. Menghadapi perubahan warna yang tiba-tiba, Chen Feng tampak sangat tenang. Dia mengangkat kakinya dan menaiki tangga emas selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 32 langkah. Di bawah latar belakang guntur, kami akhirnya mencapai puncak. Dia memandangi naga kembar yang naik tahta-tahta tertinggi bersama 1000 awan dan Liu Bi dengan ekspresi serius di wajahnya.
Pada saat itu, sepertinya ada daya tarik yang sangat kuat yang datang dari tahta tertinggi emas. Ji Rensuan, akulah yang tertinggi saat ini. Dia menginjak lantai 33 dengan langkah tiba-tiba. Dia membalikkan tubuhnya yang sangat mendominasi dan duduk di singgasana tertinggi naga ganda yang meningkat 1000 awan dan liubi. Boom! Tiba-tiba, dua sinar petir menyambar secara bersamaan. Satu jatuh ke laut di kejauhan, dan satu lagi jatuh di panggung tertinggi. Bagian dari platform tertinggi ini akan membuat Chen Feng, yang duduk di singgasana tertinggi, terlihat seperti dewa, mengabaikan segala sesuatu. Dan yang satu lagi membuat laut menjadi putih. Saya melihat sebuah kapal perang, muncul secara hantu, melintasi lautan dengan kecepatan ekstrim di bawah awan gelap. Tepat di atas radar di titik tertinggi kapal perang, seorang pria berambut panjang dengan pakaian kuno berwarna putih berdiri mendominasi dengan tangan di belakang punggung. Ji Rensuan. Matanya tegas, rambut dan pakaiannya berkibar ke belakang, dan momentumnya luar biasa. Di bawah cahaya guntur, rasanya seperti menaiki awan hitam iblis di belakangnya, menekannya dengan rasa penindasan yang luar biasa. Momentum semacam itu sungguh mengejutkan dan menakutkan, menjulang tinggi di atas segalanya. Kedua pancaran petir itu seakan menjadi penentu duel keduanya. Pada saat itu, Ji Rensuan berada di kapal perang, dan Chen Feng berada di singgasana tertinggi. Di mata satu sama lain, hanya ada satu sama lain. Sandis dan Tisef di dermaga benar-benar tercengang. Sebagai pemimpin klan kekaisaran, mereka benar-benar terintimidasi saat ini. Momentum Ji Rensuan begitu kuat hingga hampir tercekik. Apakah ini masih tubuh yang fana? Sungguh luar biasa. Dengan cara ini, di bawah pandangan semua orang, kapal perang itu mendekati Pulau Luoshan. Cepat, Ji Rensuan ada di sini. Semua kekuatan tempur yang luar biasa berkumpul. Mari kita tunggu dia mendarat di pulau itu. Dia akhirnya memulihkan sedikit pikirannya, tetapi begitu Tisef mengucapkan setengah kalimat, adegan di depannya benar-benar mengejutkannya. Kapal perang itu masih agak jauh dari Pulau Luoshan, Ji Rensuan yang berada di atas tiba-tiba bergerak. Ia terjatuh beberapa meter, dan tangan kanannya seperti pisau, langsung memotong batang setebal pahanya yang menggantung radar. Kemudian tangan kanan bertumpu pada tiang besi dengan kekuatan yang besar, dengan sangat santai. Bagaikan duri di dahan pohon, radar dan benda lainnya dicabut dari tiang besi. Kemudian, dengan sekuat tenaga, dia melemparkan tiang besi itu dengan tangan kanannya. Tiang besi itu terbang langsung menuju dermaga dengan suara, "Us," lebih cepat dari kapal perang. Orang-orang di dermaga semuanya tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Ji Rensuan. Namun segera, semua orang membuka mulut. Ji Rensuan menginjak kakinya dengan keras dan terbang keluar. Kecepatan berlebihan itu memungkinkan dia mengejar tiang besi dan berdiri di atasnya. Dengan cara ini, di bawah tatapan tercengang semua orang, Ji Rensuan menaiki tiang besi dan mendarat di pulau itu dengan cara yang begitu misterius. Boom! Tiang besi itu membuat lubang di tanah. Dan Ji Rensuan perlahan melompat keluar dari lubang. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan menuju Sandis dan Tisef dengan mata dingin. Dua pemimpin klan, akhirnya kita bertemu. Sebuah kalimat sederhana, sangat mendominasi. Adapun para leluhur, Sandis dan Tisef, keduanya gemetar secara tidak sengaja. Bab 1467. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa ini adalah manusia di depan Anda? Ini benar-benar telah menumbangkan kesadaran masyarakat. Tidak hanya Sandis dan Tisef yang terkejut, tetapi semua orang luar biasa di dermaga juga tercengang. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Hanya Ji Rensuan yang terbang di atas tongkat tadi, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, itu mustahil. Selain itu, setelah mencapai alam luar biasa, mereka semua berada di puncak umat manusia dalam hal kekuatan tempur, pola pikir mereka didukung oleh kekuatan mereka, dan mereka tidak akan pernah kehilangan terlalu banyak dari orang lain dalam hal momentum. Namun, lelaki tua di depan mereka, yang hanya berjalan perlahan, membuat mereka merasakan penindasan yang luar biasa dari awal hingga akhir. Perasaan tertekan itu adalah ketakutan naluriah terhadap jiwa. "Apakah kamu Ji Rensuan?" Tisef kembali sadar dan bertanya dengan ketakutan. Ji Rensuan tidak berbicara, tapi mengangguk. Di saat yang sama, kapal perang di belakangnya menghantam pulau dan terumbu karang sebelum berhenti. Selain panik, amarah Tisef pun membuncah di hatinya. Kapal perang di depannya sangat familiar. Dia sangat yakin bahwa itu adalah kapal perusak kelas Arleigh Burg di negara M.
Angkatan Laut Negara M melepaskan tembakan dan menyerang gabungan Angkatan Laut Domain O. Tampaknya itu adalah kesalahan Ji Rensuan. Terkejut oleh amarahnya, rasa gugupnya akhirnya berkurang. Bagaimanapun, dia sendiri juga merupakan makhluk perantara yang luar biasa. Apalagi banyaknya makhluk luar biasa, belum bisa dipastikan siapa yang menang. Dengan keyakinan ini, dia perlahan mendapatkan kembali ekspresinya sebagai pemimpin klan kekaisaran. Jenderal Pemenggalan, Jenderal Emas, dan Jenderal 100 Tulang, bersama dengan pemimpin klan ini, bersiap untuk membunuh Ji Rensuan. Dengan satu kata perintah, kekuatan tempur luar biasa terkuat dari klan Kaisar Aogu mengambil langkah maju. Kejam. Dalam hal ini, Ji Rensuan bersikap sangat acuh tak acuh. Dia perlahan meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Tisef dengan tenang. Sendis tidak dapat menahannya lagi dan berteriak, "Malaikat suci, malaikat api, malaikat darah, dewa pedang, dewa medis," bersama dengan kekuatan tempur luar biasa dari klan Aogui, bunuh Ji Rensuan. Terlepas dari hubungan sebelumnya dengan klan Aogu, apapun dendam yang kita miliki, kita harus berbagi kebencian yang sama sekarang. Karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Ji Rensuan. 5 orang luar biasa juga mengambil langkah maju. Dengan cara ini, ada 9 petarung luar biasa yang bisa membunuh Ji Rensuan bersama-sama. Benar-benar keji, setan air, istana angin, Hydralis, kamu, bersama dengan klan Kaisar Aogu dan keluarga suci, bunuh Ji Rensuan. Zungu, yang telah berlari lama tanpa mengetahui di mana dia berada, tiba-tiba keluar dari sudut dengan 3 kekuatan tempur yang luar biasa. Ramuan keabadian telah hilang, dan itu semua adalah kesalahan Ji Rensuan, dia sangat membenci Ji Rensuan. Tidak hanya itu, dilihat dari pengamatannya terhadap situasi di tempat kejadian, Ji Rensuan juga agak lemah. Hubungan dengan 2 klan kekaisaran lainnya sudah agak tegang, tapi sekarang mereka harus mengambil kesempatan untuk bekerja sama dan meredakan permusuhan di antara mereka. Dengan tambahan setan air, istana angin, dan Hydralis, 12 makhluk luar biasa mengelilingi dan membunuh Ji Rensuan. Situasi ini membuat mata lama Ji Rensuan bergerak sedikit. Adegan ini terlihat agak familiar. Beberapa dekade yang lalu, ketiga klan kekaisaran inilah yang mengepungnya dan akhirnya mengalahkannya. Impian tertinggi tinggal selangkah lagi, namun masih gagal. Di mana Chen Feng? Kalian tidak cukup baik untuk menari di depanku. Mata Ji Rensuan penuh dengan penghinaan. Satu kalimat menunjukkan penghinaan terhadap 12 orang luar biasa di depannya. Meski situasinya sama, dulu dan sekarang berbeda. Satu-satunya orang yang dia sukai adalah Chen Feng. Meskipun dia tidak berada di Pulau Luoshan, dia mengetahui semua yang terjadi di Pulau Luoshan. Chen Feng melihat melalui dewa variasi yang berpura-pura menjadi dirinya, memecahkan jebakan yang dia buat dengan hati-hati, mengalahkan 4 badut, dan membiarkan posisi tertinggi jatuh di pinggir jalan. Awalnya, dia hanya perlu kembali ke Pulau Luoshan dan menggantikan dewa variasi, dan posisi tertinggi akan menjadi miliknya. Konflik antara klan Aogu dan keluarga suci mau tidak akan bisa didamaikan karena perang antara kedua pasukan. Dia hanya perlu menjadikan kedua pemimpin klan itu sebagai tahanan rumah dan memanfaatkan mereka untuk memaksimalkan konflik. Akibatnya, perang pasti akan terjadi. Selama perang antara kedua keluarga ini pecah, itu akan menjadi perang yang menghancurkan seperti Perang Dunia. Saat itu, dunia akan berada dalam kekacauan, dan orang-orang akan menangis di mana-mana. Dia hanya perlu bertindak sebagai penyelamat dan membereskan kekacauan. Dunia yang hancur akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Namun, semua ini masih dirusak oleh Chen Feng. Dalam hal ini, tidak perlu memperhatikan strategi apapun, selama Anda menundukkan beberapa pemimpin klan dengan kejam, Anda masih dapat menyandera mereka dan mengendalikan seluruh dunia. Ji Rensuan, kamu agak terlalu sombong. Tanpa Chen Feng, begitu banyak orang yang tidak bisa membunuhmu sendirian. Sendis membanting tongkatnya ke tanah dan berteriak dengan marah. Bahkan Zungu merasa Ji Rensuan sombong dan berkata, kami memiliki 12 orang luar biasa di sini. Lebih dari cukup untuk membunuh satu dari kalian saja. Yang Maha Tinggi tidak perlu mengambil tindakan. Yang Agung. Ji Rensuan menyempit matanya sedikit. Kata ini membuatnya marah. Aku yang Maha Tinggi, kalian semut, hancurkan dirimu dalam ketakutan dan keputusasaan. Angin gelap bertiup kencang, meniup rambut panjang dan jubah Ji Rensuan. Awan gelap turun disertai semburan guntur. Tiba-tiba, niat membunuh menyebar secara mengerikan di Pulau Luoshan. Lakukan, bunuh dia. Karena kewalahan oleh momentum yang kuat, Tisef berteriak secara naluriah.
Pada saat yang sama, 12 orang luar biasa menyerang. Segala jenis kekuatan rahasia, segala jenis jurus, segala jenis senjata, segala jenis perlindungan udara. Untuk sesaat, sepertinya hal itu akan menghancurkan dunia. Kebodohanmu adalah penghujatan terhadap kekerasan. Angin dingin bertiup kencang, awan hitam berputar-putar, dan mata Ji Rensuan membelalak. Saya melihat perlindungan Qi keluar dari tubuhnya. Tebalnya 4-5 meter dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Di atasnya, gelombang udara naik ke langit dan mengalir ke awan hitam. Dalam sekejap, awan hitam yang berputar-putar menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, kedua-belas serangan luar biasa itu dibelokkan oleh perlindungan udara ini. Tisef juga berpartisipasi dalam serangan ini, dan seluruh orang terkejut. Perlindungan Qi seseorang sebenarnya bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Tebalnya 4-5 meter, sepenuhnya terperangkap, dan terlihat jelas dengan mata telanjang. Perlindungan udara semacam ini membuatnya putus asa, bahkan jika bomnya datang, mustahil untuk meledakkannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang Ji Rensuan masih rendah. Ji Rensuan bahkan tidak bisa bergerak, dan upaya gabungan dari 12 pria luar biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Dengan kekuatan satu orang, dia menyelesaikan penghancuran 12 makhluk luar biasa. Bukan hanya Tisef, tapi semua yang hadir pun kaget dan putus asa. Dan kemudian, sesuatu yang lebih menyedihkan terjadi. Beraninya seekor semut bersaing dengan matahari dan bulan. Dengan kata-kata yang mendominasi ini, Ji Rensuan akhirnya bergerak. Sosok itu melintas, tidak meninggalkan jejak sama sekali, dan mendatangi malaikat darah yang paling dekat dengannya. Kecepatan yang mengerikan itu membuat Blood Angel tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasakan angin sepoi-sepoi di depannya bergerak, dan kepalanya dicengkeram oleh Ji Rensuan. Kematian. Dengan kata dingin, Ji Rensuan tiba-tiba meraih kelima jari tangan kanannya. Sebelum dia putus asa, kepala malaikat darah meledak. Adegan ini selesai hampir dalam sekejap mata. Malaikat darah luar biasa tingkat menengah yang bermartabat bertarung melawan Ji Rensuan dan terbunuh bahkan tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Dua kematian. Tidak ada yang menjawab, dan tubuh Ji Rensuan menghilang dalam sekejap. Kali ini, dia muncul di depan Dewa Pedang Yunruo. Kedua jari tangan kanannya terangkat dengan santai, mengenai pedang api suci, salah satu dari 3 senjata dewa di tangan Dewa Pedang. Pedang api suci berwarna merah tua, yang dikenal sebagai 3 senjata ilahi, benar-benar hancur berkeping-keping. Setiap bagian terbang menuju Dewa Pedang Yunero. Yunruo yang malang tidak merespon sama sekali, dan tubuhnya dipenuhi pecahan pedang api suci miliknya. Banyak dari mereka yang dimasukkan ke dalam kepala, menyebabkan tubuh mati karena hancur. Saat ini, Ji Rensuan telah membunuh 2 orang. Dan hanya butuh 3-5 detik untuk membunuh 2 orang. Sangat disayangkan bahwa yang disebut 12 makhluk luar biasa bahkan belum melihat bayangan Ji Rensuan sampai sekarang. Bab 1468. Awan hitam bergerak dan angin bertiup kencang. Langit bukanlah langit, guntur menyambar, dan kegelapan diredam. Bumi bukanlah bumi, semuanya terguncang, dan segala penjuru menjadi suram. Seluruh pulau Luotian diselimuti kegelapan, seperti mainan di tangan iblis, naik dan turun bersama air laut. Mengerikan. Ini sangat menakutkan. Kekuatan tempur Ji Rensuan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam 3-5 detik, dia membunuh 2 makhluk luar biasa itu dengan gerakan menghancurkan. Sangat disayangkan bahwa 2 petarung terbaik di dunia ini bahkan tidak bereaksi terhadap kematian. Ji Rensuan saat ini sama menakutkannya dengan cuaca yang aneh. Yunero. Saat semua orang dikuasai rasa takut dan membeku di tempat. Hanya Hippocrates, dewa pengobatan, yang berteriak keras. Dewa Pedang Yunero adalah sahabatnya, tapi melihat teman baiknya meninggal secara tragis, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Pisau bedah kecil berputar di tangannya dan langsung menuju ke Ji Rensuan. Tapi begitu dia bergegas, pelindung udara pertahanan setebal 3-5 meter langsung memantulkannya. 3 kematian. Ji Rensuan perlahan berbalik dan menatap Hippocrates dengan mata dingin. Lalu tubuhnya bersinar seperti seberkas cahaya. Hippocrates tidak merespon sama sekali, dan pisau bedah di tangannya menghilang entah kenapa. Ketika dia akhirnya melihat penampilan Ji Rensuan yang menakutkan dengan jelas, pisau bedah yang dingin telah menggores lehernya. Sebagai seorang dokter, bisakah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Tubuh Ji Rensuan seperti hantu, melayang melewati Hippocrates. Kata-kata dingin itu seperti hukuman mati. Sebagai dewa pengobatan, Hippocrates menyelamatkan banyak orang sepanjang hidupnya,
namun akhirnya meninggal karena pisau bedahnya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia bisa begitu kuat? Petik 2. Tisef, yang sombong sepanjang hidupnya, terus menggelengkan kepalanya dan suaranya bergetar. Segala sesuatu yang terjadi di depan mataku terlalu keterlaluan. Dia tahu bahwa Jiren Xuan kuat dalam pertempuran, tapi ini terlalu tidak masuk akal dan menyimpang dari pengetahuannya. Mata dingin Jiren Xuan mengamati apa yang disebut luar biasa di sekitarnya. Semua orang gemetar, mata mereka penuh ketakutan. Hal ini membuatnya mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Kuat. Pengetahuanmu hanya sebatas ini. Terus terang, kamu dan aku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Menurutku, kamu yang disebut luar biasa. Ayolah, kamu tidak jauh berbeda dengan serangga yang menggeliat. Saat aku menembus misteri dan mendapatkan kekuatan tertinggi, aku akan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi di dunia ini." Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh Jiren Xuan muncul kembali. Hanya satu pandangan saja yang membuat seluruh dunia gemetar. Awan hitam yang berputar-putar di atas kepala Jiren Xuan melambangkan momentumnya. Dan semburan guntur lebih seperti raungan batin Jiren Xuan. Yang tertinggi macam apa kamu? Kamu jelas-jelas seorang pembunuh dan iblis yang haus darah. Sandis patah hati dan dikutuk dengan marah sambil bersandar pada kruk ketika tiga makhluk luar biasa miliknya terbunuh. Matanya tegas, dan selain kemarahan, tidak ada kerendahan hati atau ketakutan yang tidak perlu. Kepala klan Sandis punya tulang punggung. Ngomong-ngomong, putramu Senchi tampaknya berada di kapal perang Angkatan Laut Persatuan Oregen. Sayang sekali kapal itu tenggelam bersama kapal perang itu di bawah pemboman rudal. Jiren Xuan berkata dengan dingin, dengan sedikit ironi dan ejekan. Dia menyukai perasaan orang lain menyerah dan bahkan takut padanya. Dia juga suka menghancurkan hal-hal yang paling dipedulikan orang lain dan melihat orang lain menderita. Dia tidak menyukai nada suara Sandis. Oleh karena itu, dia merasa perlu untuk memberitahu Sandis apa yang baru saja terjadi di laut. Kamu, iblis, yang melakukan semua ini. Kaki Sandis melunak dalam keadaan linglung, dan dia mundur beberapa langkah sampai dia didukung oleh bawahannya. Dadanya naik turun karena marah dan putus asa. Putra yang paling dia hargai meninggal, dan perang di laut juga menyebabkan keluarga suci menghadapi Waterloo yang telah mereka alami selama ratusan tahun. Ada dua kesalahan dalam kalimatmu. Kesalahan pertama adalah aku bukan iblis, aku yang maha tinggi. Kesalahan kedua adalah putramu tidak dibunuh olehku. Angkatan Laut Negara M lah yang melepaskan tembakan. Untuk tepatnya, orang Austria dari klan Kaisar Aogu yang melakukannya. Jiren Xuan berkata dengan santai dengan mata sedikit menyipit. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia membuang pisau bedah di tangan kanannya. Pisau tajam itu terbang dengan suara mendesing dan menyapu langsung ke telinga kiri Sandis. Ah! Dengan suara ratapan, telinga kiri Sandis terpotong dan darah mengalir. Akulah yang maha tinggi, eksistensi unik di dunia ini. Kalian semut tidak boleh menanyaiku. Jiren Xuan perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan sangat mendominasi. Pisau yang memotong telinga ini adalah pencegah. Tuan tertinggi, engkau adalah Tuan tertinggi. Tuan tertinggi, Zungu, pemimpin klan Dewa Tula, bersedia menyerah padamu dan tidak pernah mengkhianatiku seumur hidupku. Zungu benar-benar ketakutan dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Kekuatan bertarung Jiren Xuan yang menakutkan membuatnya putus asa dan membuatnya takut. Ia hanya ingin bertahan hidup, muka dan hal-hal lain sudah tidak penting lagi. Sangat bagus, tidak buruk. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, tidak ada yang perlu malu. Jiren Xuan mengangguk, menyetujui perilaku Zungu. Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia. Zungu, yang berlumuran keringat, sangat gembira dan bersujud dengan cepat. Tetapi pada saat ini, mata Jiren Xuan menjadi dingin lagi, dan dia berkata, kamu mungkin tidak mati, tetapi orang-orangmu tidak punya alasan untuk hidup. Mendengar ini, Zungu merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia merasakan angin bersiul. Di telinganya, sosok aneh Jiren Xuan melintas dan langsung menuju ke tiga orang luar biasa di depannya. Feng Dian, Hydralis, Setan Air. Kekuatan tempur terkuat dari klan Dewa Turadi. 4 kematian, 5 kematian, 6 kematian. 3 orang luar biasa itu terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Jiren Xuan sudah menyerang. Dia menemukan sudut dan mengacungkan jari telunjuk kanannya ke depan. Itu menusuk Hydralis tepat di antara alisnya. Kekuatan mengerikan itu menembus udara, dan bahkan menembus kepala Hydralis.
Dengan suara, bang, sebuah lubang berdarah muncul di belakang kepala Hydralis. Tidak hanya itu, karena sudut yang baru saja ditemukan Jiren Xuan, kepala Hydralis, Water Demon, dan Fendian berada tepat di garis yang sama. Tidak hanya kepala Hydralis, tetapi juga kepala Fendian dan Iblis Air ditembus satu demi satu dengan satu pukulan. Langkah ini secara alami diarahkan oleh jari angin roh. Tapi jari angin roh yang digunakan oleh Jiren Xuan telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Tidak ada batasan jarak sama sekali, dan udara yang menusuk meninggalkan mata berdarah di kepala ketiga pria luar biasa itu, dan juga menembus pohon besar yang jaraknya lebih dari 10 meter. Melihat pemandangan ini, mulut Zunbu terbuka lebar, lalu dia terjatuh ke tanah. Akibatnya, kekayaan klan Dewa Tula musnah total. Dan dia menjadi seorang komandan yang benar-benar hebat. Semua ini terjadi hanya sesaat. Karena kamu telah menyerah kepadaku, limbah ini tidak perlu. Setelah membunuh 3 orang, Jiren Xuan sekali lagi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan melewati Zunbu. Kekuatan mengerikan itu hampir membuat Zunbu tercekik. Dia bersujud dengan suara gemetar dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia." Siapa yang menyangka bahwa pertempuran awal untuk menyergap Jiren Xuan malah akan dihancurkan oleh Jiren Xuan. Dalam beberapa saat, setengah dari 12 orang luar biasa meninggal. Dan dari awal sampai akhir, mereka bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun Jiren Xuan. Baru kemudian beberapa kepala klan kekaisaran mengingat perkataan Chen Feng, ternyata memang kelompok besar mereka yang dikelilingi oleh Jiren Xuan saja. Bab 1469. Alasan Zunbu tidak dibunuh adalah karena Zunbu masih berguna. Meski klan Dewa Tula sudah kesepian, namun pengaruhnya di Asia Barat masih sangat besar. Dengan Zunbu, penguasaan wilayah ini akan lebih mudah di masa depan. Kalian benar-benar tercela. Apakah kalian harus sampai ke titik ini untuk bisa bahagia? Dengan rambut panjang tergerai, Jiren Xuan berjalan perlahan menuju Sandis dan Tisef dengan tangan di belakang punggung. Awalnya, jika rencananya berhasil, dia tidak perlu melakukan pembunuhan besar-besaran. Biarkan saja dia duduk di naga ganda naik 1000 awan dan tahta tertinggi Liu Bi yang dia bangun dengan hati-hati, bukankah itu bagus? Mengapa menolak? Lalu bagaimana jika serangga tidak mau menerima nasibnya? Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada serangga yang mampu menentang langit. Orang bodoh selalu merasa benar sendiri dan membuat segalanya menjadi rumit. Jiren Xuan, kamu adalah orang yang menyedihkan. Kamu mencoba yang terbaik untuk menjadi yang tertinggi, tetapi setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, posisi tertinggi jatuh ke tangan Chen Feng. Sejujurnya, kami mengenali Chen Feng sebagai yang tertinggi dan yakin. Ambillah secara lisan, dan kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, hanyalah iblis, tidak ada yang akan mematuhimu. Sandis kehilangan salah satu telinganya, tetapi dia menjadi kaku. Dia menegur dengan keras dan berkata kepada Jiren Xuan dengan nada sinis. Diam. Jiren Xuan sangat marah, benar-benar kesal, dan berteriak, saya yang tertinggi. Apa maksud Chen Feng? Jika bukan karena saya, dia akan mati berkali-kali. Akulah yang maha tinggi. Tahta tertinggi dengan 2 naga naik dan 1000 awan serta batu giok yang mengalir itu dibangun untuk diriku sendiri. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Selain aku, siapapun yang duduk di atasnya akan mati. Setelah seumur hidup perencanaan, saya telah banyak menderita 10 tahun penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Demi posisi tertinggi. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil posisi tertinggi dari tangannya. Malaikat suci dan malaikat api dengarkan perintahnya, serang dulu dan bunuh Jiren Xuan. Melihat Jiren Xuan bersemangat secara emosional dan sedikit linglung, Sandis berteriak. Pembunuhan suci. Bakar langit. Setelah menerima perintah, kedua malaikat itu juga mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka masing-masing menggunakan jurus terkuat dalam hidup mereka. Jenderal dipenggal, Jenderal Emas, dan Jenderal 100 Tulang, bersama dengan pemimpin klan, serang dan bunuh Jiren Xuan. Tisef juga menemukan peluang ini. Dengan wajah galak, dia memimpin penyerangan. Sebuah gerakan, pembunuhan brutal, yang kuat menginspirasinya untuk melepaskan energi yang menakutkan dan kacau, dan dia bergegas menuju Jiren Xuan dengan kedua sikunya. Dewa yang patah dipenggal. Tinju emas. Angin patah. Tisef memimpin, dan 3 jenderal luar biasa juga terbunuh. Semua orang menggunakan pukulan terkuat mereka. Anginnya bergejolak dan aliran udaranya terbalik. 6 orang luar biasa itu sepertinya menghancurkan segalanya dengan satu pukulan kuat.
Bahkan awan gelap di langit pun ditakuti oleh kekuatan penghancur yang sangat kuat ini. Jiren Xuan masih berdiri di sana, tidak bergerak. Tiba-tiba, matanya yang semula tenggelam dalam pikirannya tiba-tiba terangkat. Dalam sekejap, aura pembunuh yang telah mundur sedikit naik ke langit lagi. Awan gelap bergulung lagi, dan energi menakutkan setinggi 3 hingga 5 meter di sekitar tubuh Jiren Xuan sekali lagi muncul. Rumble. Suara memekakkan telinga datang dari langit. 6 serangan luar biasa itu akhirnya mengenai perlindungan udara tebal Jiren Xuan. Di bawah kekuatan gabungan, tampaknya udara bergetar dan ruang berubah bentuk. Tekanan yang kuat menyebabkan perlindungan Ki Jiren Xuan menyusut sedikit demi sedikit. 5 meter menjadi 4 meter. 3 meter, 2 meter dan 1 meter. Tambahkan kekuatan lebih, hancurkan penjaga Ki-nya, bekerja sama untuk membunuhnya. Melihat penjaga Ki menyusut, Tisef menjadi energi dan menyemangati semua orang. Dia juga memimpin dalam meningkatkan kekuatannya, mengubah seluruh energi gelapnya menjadi serangan. Melihat hal tersebut, makhluk transendental lainnya pun menjadi histeris. Menyusutnya perlindungan Ki Jiren Xuan memberi mereka harapan. Selama perlindungan Ki Jiren Xuan rusak, Jiren Xuan pasti bisa dibunuh. Boom! Akhirnya, dengan ledakan dahsyat, pelindung udara Jiren Xuan rusak. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat seluruh pulau Luotian bergetar. Dan angin kacau yang muncul setelah hancur bahkan lebih mengerikan lagi, meledakkan semua benda di sekitarnya. Beberapa pohon besar dicabut akarnya karena jaraknya yang begitu dekat. Apa kau berhasil melakukannya? Sandys yang dipeluk erat oleh anak buahnya meletakkan tangan kanannya di depan matanya untuk menghalangi angin. Merasa cemas di hatiku, aku menyipitkan mata dan bertanya dengan tergesa-gesa. Perlindungan pertahanan udara dirusak oleh 6 orang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Jiren Xuan seharusnya berada dalam bahaya. Tetapi ketika dia melihat situasi pertempuran dengan jelas, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Saya melihat gelombang udara yang lebih mengerikan lagi naik ke langit dan menghancurkan langit dan bumi. Kamu serangga, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghancurkan perlindungan Kiku? Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu cambuk ajaib di tanganku. Di tengah angin dan ombak, Jiren Xuan memegang cambuk ajaib di tangannya. Hina segalanya. Rambut dan pakaiannya bergerak-gerak, dan cambuk dewa di tangannya sangat mematikan, memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Senjata ajaib terkuat yang legendaris telah lahir. Senjata dewa adalah tulang punggung, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, seluruh pulau Luotian tampak sedikit lebih dingin. Tidak ada harapan. Tisef berbaring di tanah sambil memegangi dadanya, memandang Jiren Xuan yang memegang cambuk ajaib di bawah awan gelap, merasa benar-benar putus asa. Awalnya, Jiren Xuan sudah tak terkalahkan, tetapi sekarang dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, Jiren Xuan tidak mungkin lagi dikalahkan. Kamu benar, tidak ada harapan. Aku sudah lama tidak menggunakan senjata ini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan senjata ajaibku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jiren Xuan melancarkan serangan kekerasan. Cambuk ajaib di tanganmu sangat menakutkan, akan terluka jika kamu menggosoknya, dan akan hancur jika kamu menyentuhnya. Kasihan orang-orang yang luar biasa, satu demi satu kepalanya dipenggal oleh kengerian cambuk. 7 kematian. Jenderal 100 tulang meninggal. 8 kematian. Jenderal emas meninggal. 9 kematian. Malaikat api mati. 10 kematian. Kematian bagi malaikat suci. 11 mati. Puncak yang luar biasa memenggal kepala sang jenderal dan mati. Kematian 5 orang ini sungguh tragis. Kepala mereka semua dipenggal oleh cambuk. Kasihan mereka adalah makhluk tertinggi, tetapi mereka mati dengan sangat menyedihkan. Bernoda darah 5 makhluk luar biasa, cambuk di tangan Jiren Xuan bahkan lebih dingin. Jiren Xuan memandangi cambuk ajaib itu dan berkata sambil tersenyum, "Teman lama, aku tidak akan membuatmu kelaparan di masa depan. Akan ada banyak kepala orang yang memberimu makan. Ngomong-ngomong, orang yang ingin kamu makan kepala berikutnya adalah musuh terakhir kita. Namanya Chen Feng, dia orang yang sangat pintar. Kepala orang pintar harusnya enak dan sesuai dengan seleramu." Pada titik ini, tim luar biasa yang menyergap Jiren Xuan di dermaga benar-benar dikalahkan. Kecuali sang patriark, Tisef, yang selamat, 11 orang luar biasa lainnya semuanya tewas dalam pertempuran itu. Hal yang paling tidak terduga adalah Jiren Xuan mencapai penghancuran 12 hal yang luar biasa sendirian. Ini adalah pembantaian dengan perbedaan kekuatan yang besar. Pada saat ini,
20 atau 30 pria bertopeng yang mengenakan kamuflase dan memegang tombak turun dari kapal perang dan datang ke sisi Jirensuan. Jirensuan berkata kepada mereka, bawalah 3 kepala klan kekaisaran dan pergi ke panggung tertinggi bersamaku. Bab 1470. Belum lama ini, 2 sambaran petir menyambar kepala Jirensuan dan Chen Feng. Chen Feng, yang duduk di singgasana tertinggi, dan Jirensuan, yang berdiri di atas kapal perang, bersiap untuk duel. Kamu akhirnya sampai di sini, gumam Chen Feng. Meski berjauhan, mereka berdua berada di tempat yang tinggi dan bisa saling bertemu. Kursi ini sangat keras, apakah pantas bagimu untuk menjadi begitu gila? Cahaya guntur memudar, dan Chen Feng berdiri dari singgasana tertinggi. Kursi ini membuatnya sangat tidak nyaman. Bailang menuruti perintah. Tiba-tiba dia berteriak keras. Ini. Bailang berdiri, matanya tegas. Chen Feng melirik Aphrodite dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya menugaskan Anda sebuah misi. Mulai sekarang, Anda akan menggantikan Jin Jidong dan melindungi Aphrodite selama seluruh proses. Saya mohon. Perintah Kaisar Langit, dan paruh kedua kalimatnya adalah titipan teman. Ya, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi Nona Aphrodite. Setelah sedikit ragu, Bailang menerima tugas itu tanpa bertanya apapun lagi. Ada yang salah dengan suasananya. Aphrodite menjadi sedikit gugup dan berkata kepada Chen Feng, orang jahat, mengapa kamu menyerahkanku kepada Bailang untuk perlindungan? Tidak bisakah kamu tetap mengalahkan orang itu? Chen Feng tersenyum sedikit dan berkata, anak baik, patuhlah. Begitu pertempuran dimulai, aku tidak akan punya waktu untuk menjagamu. Jangan terlalu memikirkannya. Aphrodite ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi berhenti. Dia mengangguk, selalu merasa ada yang tidak beres, dan merasa sangat panik. Jirensuan telah tiba di dermaga Pulau Luoshen dengan kapal perang. Saya pikir Jirensuan akan segera menemukannya di sini. Bailang, ketika Jirensuan datang kepada saya ingin Anda menyelinap menyerang kapal perang dan mengendalikan kapal perang, pimpin Aphrodite meninggalkan Pulau Luoshen. Chen Feng menceritakan isi spesifik misi Bailang. Awalnya, dia seharusnya menyergap Jirensuan di dermaga bersama dengan kekuatan tempur luar biasa dari 2 klan kekaisaran lainnya. Namun, mengingat perjanjian dengan Tian Lao, dia masih ragu-ragu. Setelah memikirkannya, jika Jirensuan dapat mengalahkan 12 makhluk luar biasa dengan 1 orang, maka kekuatan tempur Jirensuan benar-benar seperti yang dikabarkan, dan dia berada di alam yang lebih tinggi dari mereka. Dalam hal ini, Jirensuan harus mati, dan dia tidak akan bisa pergi ke dermaga. Hanya dengan membawa Jirensuan ke kedalaman Pulau Luoshen kita dapat memastikan bahwa pulau ini adalah tempat pemakaman Jirensuan. Tentu saja, dalam kecenderungan umum ini, dia juga punya sedikit rahasia. Manusia dilahirkan untuk berjuang dan mati tanpa penyesalan. Tapi Aphrodite, yang terlibat, adalah satu-satunya makhluk yang tidak boleh dikorbankan. Oleh karena itu, ia lebih memilih memanfaatkan dirinya untuk menciptakan peluang bagi Bailang untuk merebut kapal perang tersebut dan mengusir Aphrodite. Tentu saja hal itu juga membuat Jirensuan tidak bisa meninggalkan pulau ini. Iya. Bailang menerima pesanan itu lagi. Chen Feng melirik yang lain dan berkata, Baiki, Ling Yang, Zulong, Jin Jidong, kalian berempat datang ke Pulau Luoshen bersamaku kali ini sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya, dan aku merasa tidak punya kendalikan itu. Sekarang aku akan menyerahkan kekuatan hidup dan matimu padamu. Ada 2 pilihan, kamu pilih sendiri. Pilihan pertama adalah tetap bersamaku dan menunggu pertempuran yang menentukan dengan Jirensuan. Pilihan kedua, bersama Bailang, manfaatkan ketidakhadiran Jirensuan untuk menyerang kapal perang secara diam-diam dan merebut kendali kapal perang. Bersama Bailang dan Aphrodite, tinggalkan sini dengan selamat. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, saya setuju dengan itu dan tidak akan menyalahkan siapapun. Setelah Jirensuan mendarat di pulau itu, dia pasti akan meninggalkan orang-orang untuk menjaga kapal perang. Para penjaga juga haruslah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Mungkin tidak aman bagi Bailang untuk pergi sendirian, jadi dia memberi kesempatan pada orang lain. Tuan Kaisar Surga, Baiki telah lama kehilangan pandangan tentang hidup dan mati. Pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran terakhir. Biarkan aku, seorang budak tua, tinggal bersamamu sepanjang waktu. Baiki tiba-tiba berlutut. Bersujud kepada Chen Feng. Karena sensitif, dia juga merasa bahwa pertarungan ini bukanlah masalah kecil. Sebagai bayangan dari garis keturunan Ji Yuanxuan, dia harus tetap tinggal, ini adalah misinya.
Chen Feng tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk setuju. Terlalu banyak nasihat yang tampaknya bermaksud baik sebenarnya sangat berlebihan bagi pria. Dia memahami niat baik Qi, dan dia menerimanya. Bagaimana yang lainnya? Chen Feng bertanya lagi. Saya bersedia bekerja sama dengan Bailang untuk menyerang kapal perang dan mengawal Nona Aphrodite meninggalkan Pulau Luoshan. Zulong bersujud. Dibandingkan dengan pertempuran yang menentukan dengan Jiren Xuan, secara alami lebih aman menyerang kapal perang secara tiba-tiba. Pilihan Zulong juga didasarkan pada hatinya. Baik. Chen Feng mengangguk. Jin Jidong sedikit ragu-ragu, lalu mengertakkan gigi dan berkata, saya juga akan menyerang kapal perang. Semua orang tahu di dalam hati bahwa agak canggung memilih menyerang kapal perang saat ini. Oke. Chen Feng mengangguk lagi, suasana hatinya tidak berubah. Hei. Ling yang menghela nafas dan berkata dengan kagum, Tuan Kaisar Surga, aku akan tinggal bersamamu. Dia sudah cukup menjalani kehidupan ini. Jika saya bisa mati bersama Chen Feng, saya tidak akan menyesal. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka, dan Chen Feng berkata, oke, apapun pilihan Anda, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Bailang, Jin Jidong, Zulong, tolong bawa teman sekelas Xiao Ai ke dermaga dengan tenang sekarang. Begitu Jiren Xuan pergi, Anda akan mencari peluang untuk merebut kapal perang dan meninggalkan Pulau Luoshan. Ya, mereka bertiga menerima perintah bersama. Suasananya khusyuk, dan Aphrodite tiba-tiba merasa sedih. Dia berkata dengan sedikit sedih, orang jahat, aku menunggumu. Kamu harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Melambai ke Aphrodite, Chen Feng menunjukkan ekspresi yang telah lama ditunggu-tunggu. Senyum nakal itu. Saat itu, mata Aphrodite tiba-tiba menjadi lembab. Dengan enggan, dia berbalik berkali-kali sebelum dibawa pergi oleh Bailang dan yang lainnya. Setelah keempat orang itu pergi, Chen Feng menatap langit yang aneh dan gelap dan mengutuk. Dia berkata kepada Bai Qi dan King Xin, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebenarnya, Anda juga tahu apa arti pilihan ini. Sebagai seorang pria, saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang sombong lagi. Mari kita tunggu pertempuran terakhir bersama. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran tersulit dalam hidupnya. Situasi hidup dan mati sama sekali tidak diketahui. Tuan Kaisar Surga, apakah Jiren Xuan benar-benar kuat? Bahkan dengan upaya gabungan lebih dari selusin orang luar biasa dari 3 klan kekaisaran, tidak bisakah mereka mengalahkannya? Ling yang melihat kembali ke dermaga di kejauhan. Apa yang dikatakan Chen Feng sepertinya meyakinkan bahwa Jiren Xuan dapat mengalahkan kekuatan tempur luar biasa dari 3 klan kekaisaran. Namun menurutnya, hal itu masih agak sulit dipercaya. Chen Feng berkata, benda ini terasa sangat misterius, tapi terkadang benar-benar akurat. Ini adalah satu-satunya pertarungan yang saya tidak yakin. Dilihat dari semua hal yang telah terjadi sebelumnya, Jiren Xuan memang yang terbaik di dunia. Ini adalah keberadaan yang sangat istimewa. Sangat mungkin dia telah mencapai alam yang bahkan tidak dapat kita kenali. Setelah alam turun satu tingkat, jumlah orang tidak dapat mengimbanginya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik. Duduk di singgasana tertinggi lagi. Ada terlalu banyak hal aneh tentang Jiren Xuan, dan dilihat dari banyak hal, orang ini benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun pertempuran ini adalah satu-satunya dalam hidupnya di mana dia benar-benar tidak yakin. Namun, meski dia mati, Jiren Xuan akan dikuburkan bersamanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.